Jadi saya kira betul tadi Gus Jas tadi mengatakan bahwa NU punya tradisi untuk mempertahankan transmisi dalil, transmisi keagamaan, dan itu punya konsekuensi, yaitu lakukan transmisi, kurangi transaksi. Ya, kira-kira begitu. Dalil yang harus sekarang. Dan dapat 3 SKS juga dari Mbak Wiwi. Jadi saya penghinaan atau muji atau menghina itu? Itu bukan sekedar pujian. Itu udah membawa saya ke tingkat pengetahuan NU yang makrifat. Kan tausiah saya bilang. Jadi saya gembira tadi karena diuraikan panjang lebar soal fungsi pertama dari Nahdlatul Ulama adalah melakukan transmisi doktrin, transmisi akidah, transmisi pengalaman hidup. Kan itu sebetulnya yang memang diniatkan dari awal ketika didirikan di tanggal berapa tadi? Gus Jus? 21 Januari 21 Januari. Nah, atau 16 Rajab. Oke. Itu artinya saya lebih tua dari NU. Karena saya lahir 20 Januari, NU 21 Januari. Jadi hati-hati senior ya. Yang tahunnya bisa barengan itu, Bro. Oke. Nah, kita mau lihat sebetulnya satu peristiwa yang kita tunggu-tunggu dan udah selesai. Dan saya nggak kaget dan saya kira banyak publik juga nggak kaget dengan terpilihnya Gus Yahya tuh, Pak Yahya. Kita kaget kalau beliau tak terpilih, itu baru berita tuh. Jadi sebetulnya udah sukses lah. Yang belum sukses adalah tuntutan publik atau harapan publik pada NU, yaitu belum sukses karena janjinya belum bisa kita lihat, yaitu janji dari Pak Yahya untuk tidak mengusung calon presiden dari kalangan NU tuh, atau mungkin dari pemimpin NU. Jadi kita kurang paham kan apa yang dimaksud itu. Jadi NU tidak akan mengusung calon presiden dari kalangan NU, atau NU memang tidak ingin berpolitik. Kan itu tanda tanya besar tuh yang mesti tolong dijelaskan pada publik. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat karena peristiwa-peristiwa sebelum NU itu hilir mudik isu yang kadangkala sifatnya intelijen dan kita seolah-olah dibuat menghadapi satu peristiwa besar. Padahal ini peristiwa biasa tahunan, 5 tahunan yang ya kita hidupi bersama dari sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi itu poin pertama dulu. Yang kedua adalah kalau kita ingin agar supaya NU itu mengembalikan fungsi sosio-edukasinya, tentu kita akan lihat porsi kurikulum 5 tahun ke depan apa. Sejak hari ini orang akan nilai apakah NU lebih banyak membuat headline politik atau headline kebangsaan. Itu masalah kita kan. Jadi tentu pertama-tama kita ingin tahu bagaimana sikap NU misalnya terhadap isu presidensial threshold 0%. Ini mesti ada akibatnya tuh. Kalau NU menganggap bahwa dia akan mengedukasi publik, mengedukasi demokrasi, seharusnya NU bersama-sama dengan masyarakat sipil ikut dalam kampanye 0%. Atau minimal kampanyenya Pak Mardhani, yaitu jangan cuma ada 2 pasangan calon. Kan itu intinya kan. Nah, ini sebetulnya tuntutan pertama itu. Kenapa begitu? Karena 0% itu adalah semacam kitohnya demokrasi. Jadi kembali ke kitoh demokrasi artinya kembali pada 0% presidensial threshold. Jadi hal ini yang orang ingin lihat konsistensinya. Supaya dari hari pertama terpilih mesti ada sikap NU terhadap 0% ini. Kalau kita betul-betul ingin membersihkan negeri ini
dari predator demokrasi yang kita sebut oligarki, yang tadi ditunda diucapkan oleh Gus Yus tadi. Itu yang mesti betul-betul transparan diucapkan sebetulnya tuh. Soalnya kita tahu dari awal bahwa NU sedang menuntun bangsa ini pergi pada akar demokrasi yang sesungguhnya. Bukan demokrasi yang seperti sekarang yang dikendalikan oleh 2-3 orang pemodal. Bukan demokrasi yang sedang bergerak cara plutokrasi. Jadi sekali lagi itu pentingnya. Dan saya anggap bahwa ada kesempatan sebetulnya pada bangsa ini untuk melihat masa depan dengan kepemimpinan NU yang sekarang. Tentu kemarin soal Pak Said Agil, orang menganggap kok Pak Said Agil terlalu politis ya, dan bahkan terlalu ngotot 3 periode itu juga agak membingungkan. Kenapa mesti begitu? Apakah kaderisasinya gagal? Tapi itu sudah dijawab dengan bijak dalam muktamar hari ini. Jadi sekali lagi kita balik aja pada satu semacam keinginan untuk melihat hal yang paling pokok yang hendak dilakukan NU, yang kira-kira mungkin 80 juta atau ada yang sebut 100 juta pengikutnya di Indonesia itu. Saya baca riset dari siapa ya, mungkin salah satu survei mengatakan itu tuh. Mungkin DNYA bikin survei dan dia temukan kira-kira 100 juta orang Indonesia itu adalah pengikut atau anggota Nahdlatul Ulama, walaupun tingkat keterlibatannya mungkin bervariasi. Tapi jelas efek dari NU itu akan besar sekali. Kita melihat NU efek nanti ke depan. Nah, dalam rangka itu saya cuma ingin menitipkan melalui Pak Yahya dan Gus Yus hari ini bahwa kita Indonesia sedang berupaya untuk memperlihatkan bahwa ini bangsa yang harus tumbuh di dalam demokrasi itu. Kita lihat bagaimana Presiden Joe Biden sebetulnya mengirim sinyal pada kita supaya berhenti dengan Islamofobi itu. Kan itu sinyal yang jelas, dan tentu sinyal itu bukan sekedar sinyal pada praktek politik Cina yang memusuhi umat Islam di Uighur, tapi juga semacam sinyal bagi bangsa Indonesia yang mayoritas betul-betul Muslim society, yaitu soal Islamofobi itu. Nah, ini hal yang ada di depan kita. Kita nggak perlu hitung hal-hal yang sebelumnya, tapi ada tema baru, yaitu kemampuan NU untuk menghadapi tekanan global yang memaksa kita sebagai bangsa untuk hidup berdamai lagi dengan kemajemukan. Dan itu yang harus disebutkan dari awal. Dan yang kedua tadi soal presidential threshold 0%. Sangat bagus misalnya kalau minggu depan setelah selesai pesta, ada pernyataan politik dari NU bahwa kami, Nahdlatul Ulama, mengerti bahwa demokrasi harus dilakukan dari titik nol. Karena itu harus 0%. Dan kita melihat misalnya NU rame-rame datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review. Itu baru bermutu. Tuh. Saya ingin itu sebetulnya. Tuh. Jadi sekali lagi selamat, dan tadi Gus Jazz, yang kita sebutnya Gus Jazz ini karena namanya Jazz. Ya, saya ingat musik jazz. Musik jazz itu dia disebut bermutu karena dia bisa berimprovisasi. Lain dengan musik klasik. Musik klasik itu harus ada partitur. Kalau musik jazz kita bisa improvisasi. Jadi kira-kira itu maksudnya. NU memang punya kemampuan improvisasi yang dalam bahasa akademis adaptif. Dan itu sebetulnya yang memungkinkan NU bertahan lebih riding the tidal wave of uncertainties gitu, dalam ketidakpastian. NU selalu memastikan bahwa dia akan selalu menunggang ketidakpastian itu tuh, dan berakhir dengan selamat di pelabuhan yang teduh. Jadi saya kira betul tadi Gus Jazz tadi mengatakan bahwa NU punya tradisi untuk mempertahankan transmisi dalil, transmisi keagamaan, dan itu punya konsekuensi, yaitu lakukan transmisi, kurangi transaksi. Ya, kira-kira begitu. Dalil yang harus sekarang. Oke, kira itu konklusi saya. Dan